Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Dayanti, saya dari kelas PI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020200132. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresume materi mengenai kesulitan belajar yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok 11. Adapun beberapa poin yang akan dibahas yaitu pengertian kesulitan belajar, istilah kesulitan belajar, karakteristik dan indikator kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, dan faktor penyebab kesulitan belajar. Baik, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi dan pengertian kesulitan belajar. Di antaranya, menurut Subini, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Kemudian menurut Rohmah, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya yaitu menurut Helen, kesulitan belajar merupakan kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun poin selanjutnya yaitu istilah kesulitan belajar. Ada beberapa istilah untuk kesulitan belajar ini dan memiliki definisi tersendiri. Yang pertama, learning disorder, yaitu ketergantungan belajar. Merupakan keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Merupakan ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga ada learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, underachiever atau pencapaian rendah, yang mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Selanjutnya yaitu slow learner atau lambat belajar. Adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Poin selanjutnya yaitu karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar diantaranya menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Dan yang terakhir menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, atau selalu sedih. Kemudian menurut Arifin ada beberapa indikator yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar. Antara lain, peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik, seperti kurang sopan, bandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Poin selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan development atau learning disabilities dan kesulitan belajar akademik atau academic learning.
Kemudian menurut Tanjung Sari dan Sujoko ada beberapa bentuk kesulitan belajar yang biasanya ditemui di dalam kelas. Di antaranya kesulitan dalam memahami soal cerita, kesulitan dalam menggunakan konsep, dan kesulitan dalam menggunakan prinsip. Dan poin pembahasan yang terakhir yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal siswanya yaitu sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, inteligensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Sedangkan faktor eksternal siswanya yaitu guru sebagai pembina siswa belajar tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.